Perkenalkan, nama saya Zikrian Syahid ya dari mahasiswa Accounting Trisakti School of Management angkatan tahun 2018. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang materi accounting dasar 1, yaitu the recording process ya, atau proses pencatatan. Oke, kita ke next slide. Nah, jadi pertama-tama kita harus tahu dulu apa itu yang disebut dengan akun atau account ya, dalam bahasa Inggrisnya accounts. Ya, jadi akun adalah sesuatu item individual ya yang harus dicatat. Nah, efeknya adalah itu akan menambah atau mengurangi in specific asset gitu ya, atau liability atau specific equity item. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah kalau misalkan di aset akunnya adalah cash ya, ada akun receivable ya, ada akun payable, ada unearned service revenue, ada building, ada land dan sebagainya gitu. Nah, itu yang disebut dengan akun gitu ya. Lalu yang kedua adalah debit and credit. Nah, kita harus tahu nih debit and credit itu apa gitu kan. Ini harus dasar banget yang harus kalian tahu. Jadi debit adalah diindikasikan sebelah kiri, didefinisikan itu penulisan di sebelah kiri. Nah, kalau misalkan kredit itu penulisan di sebelah kanan untuk menulis akun gitu ya. Jadi ingat, di debit itu sebelah kiri, kalau misalkan kredit itu sebelah kanan. Nah, jadi debit and credit prosedur, lalu ada debit and credit prosedur ya. Jadi di dalam prosedur debit and credit ini ada yang disebut dengan double entry system. Nah, jadi double entry system itu apa? Jadi double entry system adalah transaksi debit itu harus seimbang dengan kredit, harus equal ya, harus balance ya antara debit dan kredit. Nah, makanya kita sebut dengan double entry system gitu ya. Nah, jadi wajib hukumnya untuk debit dan kredit itu harus equal ya, atau sama gitu ya. Oke, kita ke next slide. Nah, jadi di sini ada debit and credit prosedur ya. Jadi ada prosedur untuk aset dan liabilities ya. Kalau misalkan di debit itu akan meningkatkan aset. Ya, ini harus diingat. Kalau misalkan di debit itu meningkatkan aset dan di kredit itu mengurangi aset. Nah, kebalikannya dengan liabilities. Liabilities itu akan berkurang di sisi debit dan bertambah di sisi liabilities gitu ya. Nah, equity ini ada banyak ya. Ada share capital, ada retained earning, ada dividen dan revenue and expenses gitu kan. Nah, yang pertama ada share capital. Kalau share capital gitu ya, sebut saja ini saham biasa gitu atau modal ya. Tapi kita sebutnya share capital ordinary gitu ya. Saham biasa. Nah, si share capital ini kalau di debit bagaimana? Di debit itu berkurang dia sifatnya, berkurang. Nah, kalau di kredit itu sebaliknya bertambah. Nah, ini harus diingat ya. Harus diingat kalau misalkan di debit berkurang, di kredit menambah. Lalu ada retained earning. Retained earning bagaimana hukumnya? Nah, hukumnya adalah kalau misalkan di akuntansi, kreditnya itu bertambah ya, bertambah di kredit dan berkurang di sebelah debit. Jadi normal balance-nya adalah untuk bertambah di sebelah kredit. Ingat, retained earning bertambah sebelah kredit, berkurang sebelah debit. Nah, lalu ada dividen. Ya, dividen bertambah sebelah mana? Bertambah di sebelah debit dan berkurang di sebelah kredit. Jadi normal balance-nya adalah untuk bertambah di sebelah debit ya, untuk bertambah sebelah debit. Nah, jadi lalu ada revenue and expenses ya. Revenue and expenses ya, seperti yang kita tahu, revenue adalah pendapatan dan expenses adalah beban ya, beban-beban perusahaan selama suatu periode. Jadi di debitnya itu ada mengurangi revenue, mengurangi pendapatan. Nah, sebaliknya di kredit dia akan menambah pendapatan. Nah, lalu untuk akun expensesnya dia akan menambah di sebelah debit dan berkurang di sebelah kredit. Nah, ini harus diingat dan dimatangin konsepnya, karena ini adalah dasar untuk kita membuat jurnal ya, jurnal dari aset, liabilities dan equity. Semua ini harus dipahami konsepnya gitu ya. Ini dasar banget. Oke, nah lalu ada summary of debit and credit rules ya.
Jadi ada ringkasan nih, saya udah bikin ringkasan debit and credit, aturan debit kredit pada akuntansi. Seperti yang kita tahu, basic equation dari akuntansi itu kan ada aset sama dengan liabilities ditambah equity. Ya, jadi asetnya harus imbang dengan liabilities dengan equity gitu ya. Dimana aset ini misalkan 10.000, liabilities ini harus 10.000 juga. Ini 0 berarti. Kalau misalkan asetnya 5.000, di sini kalau misalnya di 10.000, di sini 5.000, berarti 5.000. Jadi harus imbang ya. Ini harusnya kalian udah tahu lah basic equation ini, supaya refreshment aja. Aset tambah dengan liabilities ditambah equity. Nah, oke. Udah tahu begitu. Nah, ini ada summary-nya ya. Ada hukumnya, debit credit rules-nya, ada debit credit rules ya. Jadi aset kalau misalkan bertambah sisi mana? Di sisi debit nih ya. DR itu debit, CR itu kredit ya. Debit itu sebelah kiri, kredit itu sebelah kanan. Itu emang udah dari sananya, udah hukum akuntansinya seperti itu gitu ya. Jadi kalau misalkan aset bertambah sebelah mana? Sebelah debit, berkurang sebelah kredit. Nah, liabilities yang tadi udah kita pelajari berkurang di sebelah mana? Di sebelah kredit, bertambah di sebelah debit. Nah, kalau misalkan share capital itu berkurang di sebelah kredit, berkurang sebelah debit, bertambah di sebelah kredit. Nah, rate earning itu berkurang sebelah kredit, bertambah di sebelah debit, bertambah di sebelah kredit, berkurang di sebelah debit ya. Revenue kebalikan dari ini ya, expenses ya. Expenses kebalikan dari revenue gitu ya. Begitupun dengan dividend. Lalu ada journalizing atau menjurnal ya. Jadi entering transaction data in journal is known as journalizing ya. Jadi kita meng-enter transaksi data kepada jurnal itu disebut sebagai menjurnal ya, journalizing. Oke, contoh kasus 1. Pada 1 September 2017 investor melakukan investasi pada perusahaan A sebesar 15.000. Nah, lalu pada tanggal yang sama perusahaan A membeli peralatan secara tunai 7.000. Nah, oke, kita analisa nih. Ini jadi ada dua transaksi ya. Yang satu investasi, yang satu membeli peralatan. Nah, posisi kita itu sebagai akuntan perusahaan A. Ingat ya, posisi kita sebagai akuntan perusahaan A. Oke. Nah, oke, kita baca lagi. Pada 1 September 2017, investor melakukan investasi. Ya, artinya perusahaan A ini mendapat investasi sebesar 15.000 secara tunai. Oh, kita dapat cash nih 15.000 secara tunai. Artinya kalau misalkan bertambah, cash bertambah sebelah mana? Sebelah debit. Oh, ingat aja kalau misalkan aset bertambah itu sebelah debit. Gitu, maka kita akan tulis cash ya. Cash sebelah debit sebesar 15.000. Nah, kreditnya apa? Investor. Ingat tadi kita udah membahas share capital ordinary. Share capital ordinary itu apa? Share capital ordinary adalah segala sesuatu modal ya. Modal awal dari investor gitu ya. Investor ini bisa disebut nggak pakai saham biasa ya. Mereka juga bisa transaksi pakai saham biasa gitu, pakai cash bisa juga. Nah, kita dapat berapa? Dapat cash 15.000. Terus kita dapat juga share capital ordinary, dapat suntikan modal ibaratnya sebesar 15.000 gitu kan. Nah, tanggalnya tulis 2017 September 1 ya, debit kreditnya harus balance. Nah, lalu yang kedua, ini ada transaksi lagi. Lalu pada tanggal yang sama ya, perusahaan membeli peralatan secara tunai sebesar 7.000. Ingat, perusahaan membeli peralatan secara tunai sebesar 7.000. Ya, artinya perusahaan ini mengeluarkan uang. Ya, kalau misalkan mengeluarkan uang artinya mengurangi aset ya. Secara spesifik account-nya adalah cash. Cashnya akan berkurang sebelah mana? Sebelah kredit ya. Nih lihat sebelah sini, sebelah kredit. Nah, kita akan bertambah aset juga. Nah, tapi aset apa? Aset peralatan. Nah, perusahaan kan membeli, berarti logikanya adalah perusahaan mendapatkan peralatan dan mengurangi uang tunai. Nah, kalau misalkan bertambah, itu equipment di debit, cashnya di kredit. Menambah equipment, mengurangi cash ya, sebesar 7.000, begitu logikanya. Oke. Nah, lalu yang kedua, contoh kasus yang kedua adalah simple and compound entries. Ya, oke, kita baca dulu soalnya. Pada 1 Juli 2017, perusahaan A membeli truk seharga 420.000.
perusahaan membayar 240.000 secara cash dan 180.000 secara hutang. Nah, ingat ini menjurnalnya agak berbeda dengan yang tadi ya. Kalau misalkan tadi full cash, nah sekarang ada utangnya nih. Dia nggak bayar cash full. Nah, tapi sebagian ada yang utang gitu ya. Jadi perusahaan membeli truk seharga segini, cash segini, hutang segini. Maka date-nya adalah 2017 Juli 01 ya. 2017 Juli 01 sesuaikan sama yang ini. Nah, akunnya apa? Perusahaan membeli truk. Oh, berarti kita dapat equipment. Tulis equipment sebelah debit ya. Sebesar berapa? Sebesar 420.000 karena harganya 420.000. Nah, lalu di kreditnya apa? Kreditnya adalah perusahaan membayar, berarti kita mengurangi cash. Kalau misalnya mengurangi cash itu sebelah kredit ya, sebesar 240.000. Dan 180.000 secara utang. Berarti perusahaan mengeluarkan perusahaan menambah utang, dia punya utang. Berarti kalau misalkan utang bertambah, liabilities bertambah sebelah mana? Sebelah kredit. Accounts payable ya lebih tepatnya. Sebesar berapa? Sebesar 180.000. Gitu logikanya ya. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan ya materi yang kedua ya, yaitu saya akan berusaha menyampaikan tentang plan aset ya. Kita ke next slide. Yang pertama ada plan aset. Nah, jadi kita harus tahu dulu nih, plan aset itu apa ya. Plan aset adalah resources that have three karakteristik ya. Resources sesuatu yang mempunyai 3 karakteristik. Nah, karakteristik itu apa aja? Nah, yang pertama ada physical substances ya. Jadi dia ada bentuk fisiknya ya berupa besarnya, size-nya, shape-nya ya. Dia ada fisiknya yang pertama. Yang kedua adalah digunakan untuk operation dari bisnis itu sendiri ya. Jadi kita beli aset dan aset itu diperuntukkan untuk operasi dari perusahaan tersebut ya, bukan untuk dijual gitu ya. Nah, itu yang kedua ya, diperuntukkan untuk tujuannya adalah operasi dari bisnis itu. Nah, yang ketiga adalah tidak diperuntukkan untuk dijual ke customer ya. Jadi ketika plan aset itu dibeli oleh perusahaan ya, kita pakai untuk bisnis dan itu tidak untuk dijual ya. Nah, maka kita sebut dengan plan aset, atau bisa juga kita sebut dengan property plant and equipment, bisa kita sebut dengan plant and equipment, bisa juga dengan yang sering disebut itu fixed asset ya. Oke, kita akan lanjut ya ke contoh soal. Yang pertama ada land ya. Bagaimana cara kita mengakuisisi cost dari land ya. Kita baca dulu soalnya. New company mengakuisisi real estate dengan biaya tunai sebesar 2 juta. Nah, properti itu berisi gudang tua yang diratakan dengan biaya 60.000. Nah, 60.000 ini termasuk di dalamnya adalah 75.000 ya, dikurangi dengan 15.000. 15.000 ini hasil dari sisa-sisa bahan yang akan perusahaan dijual keluar ya, yang dimana kita akan mendapat uang sebesar 15.000 hasil dari sisa-sisa bahan tersebut gitu kan. Pengeluaran tambahan ya adalah biaya pengacara sebesar 10.000 dan komisi broker real estate sebesar 80.000. Nah, harga tanah adalah sebesar 2.150.000. Oke. Nah, pertama gimana nih cara kita mencari cost-nya? Ya, pertama-tama kita cari dulu cash price of property-nya. Cash price of property kita berapa? Ya, biaya tunainya kita bayarnya tuh berapa? Gitu kan. Biaya tunai dari pure si land-nya itu berapa? Nah, kita bisa lihat di sini, mengakui real estate dengan biaya tunai sebesar 2 juta. Ya, kita tulis 2 juta sebelah sini. Nah, net removal cost of warehouse ya. Jadi, ketika kita ingin membeli tanah, kan di atasnya masih ada bangunan-bangunan sisa. Nah, bangunan sisa tersebut itu pengen kita ratakan dulu, pengen kita rapihin dulu. Nah, itu kan ngeluarin cost ya kan. Nah, ngeluarin cost itu disebut net removal cost of warehouse ya, biaya untuk remove ya dari building yang ada di atas tanah tersebut. Nah, sebesar berapa? Sebesar 60.000. 60.000 ini dapat dari mana? Dari harganya 75.000. Nah, sisa dari puing-puing bangunan tersebut itu bisa kita jual ya kan, yang dimana
itu bisa mengurangi dari biaya kita sebesar 75.000. Jadi 75.000 terus kita jual lagi nih 15.000 gitu kan. Nah, jadi 75.000 dikurang 15.000 sebesar 60.000 ya. Lalu ada attorney's fee ya sebesar 10.000. Nah, 10.000 dapat dari mana? Biaya pengacara ya. Pokoknya ketika kita ingin membeli land gitu ya, ada biaya-biaya yang harus kita keluarkan dan kita akui sebagai cost of land gitu ya. Nah, jadi yang termasuk itu apa? Ada yang 60.000, 15.000, 10.000 ya. Lalu yang selanjutnya ada real estate broker commission. Dan komisi ini didapat dari 80.000 ini dapat dari komisi broker real estate ya 80.000. Nah, jadi untuk mengakuisisi land ya, biaya-biaya ini masuk ke cost of land ya. Jadi mulai dari net removal of cost warehouse ya, perataan bangunan itu, lalu ada attorney's fee, biaya pengacara, lalu ada komisi broker ya sebesar 80.000. Itu semua kita masukin sebagai cost gitu ya, kecuali yang ini hasil dari sisa-sisa bangunan yang 15.000 ini dijual sama kita, itu akan mendapatkan kita duit sebesar 15.000. Nah, itu yang akan mengurangi dari beban gitu ya. Itu yang kontra dengan beban sebesar 75.000 ya. Hasilnya dapat 60.000. Jadi 2 juta ditambah 60.000 ditambah 10.000 80 kita dapat nih cost of land ya sebesar 2.150.000. Seperti itu. Nah, lalu jurnalnya adalah kita CL Company ini membeli ya, mengakuisisi land ya sebesar cost ini ya. Berarti land bertambah di debit, kita akan mengeluarkan cash di kredit. Oke, 2.150.000 ya. Oke, kita next ke slide. Nah, lalu selanjutnya ada land improvement ya. Jadi apa sih land improvement? Jadi land improvement are structural addition made to land. Jadi sebuah struktur untuk sesuatu yang ada di atas tanah gitu ya. Contohnya adalah parkiran. Nah, pagar, nah itu yang akan dibuat di atas tanah. Nah, itu yang disebut dengan land improvement. Nah, jadi cost-nya itu termasuk apa aja? Cost of land improvement include semua pembiayaan, semua pengeluaran untuk improvement tersebut siap untuk digunakan for their intended use ya. Hampir sama kayak tadi. Pokoknya seluruh pembiayaan untuk mengakuisisi land improvement, seluruh pengeluaran yang untuk kita mendapatkan land improvement ini itu akan menjadi cost dari land improvement itu tersendiri. Seperti itu. Lalu yang ketiga ada building ya. Building hampir sama sebenarnya ya. Jadi building itu adalah fasilitas yang digunakan untuk operasi ya, seperti stores, office, pabrik, factories, warehouse ya, gudang, airplane hangar ya. Nah, companies juga mendebit building ya pada akunnya untuk menambah ya kan. Building itu kan termasuk aset ya, jadi menambah di sebelah debit. Nah, ini juga hampir sama kayak tadi. Segala sesuatu yang berkaitan dengan pengeluaran building itu akan masuk ke cost of building ya. Oke, lanjut. Nah, equipment juga hampir sama, cuman ada biaya-biaya yang memang biaya yang tidak masuk dari ke cost of factory mesin ini. Nah, kita baca dulu soalnya. Zeng Company membeli mesin pabrik dengan harga tunai 500.000. Pengeluaran terkait untuk pajak penjualan 30.000, asuransi selama pengiriman 5.000, dan pemasangan serta pengujian 10.000. Nah, biaya mesin pabriknya adalah 545.000. Nah, jadi pertama kita cari apa tadi? Nah, cash price-nya, kita membeli pure mesinnya aja itu berapa? 500.000. Nah, selama perusahaan mengakuisisi mesinnya, terdapat biaya-biaya lain ya. Terdapat biaya-biaya lain seperti pajak untuk penjualan ya, asuransi selama pengiriman ya, pemasangan serta pengujian, dan biaya mesin sampai mesin tersebut itu siap untuk digunakan gitu ya. Jadi biaya-biayanya apa aja yang harus dimasukin? Yang pertama ini cash price 500.000 masukin. Yang kedua ada sales tax ya, ini dapat dari pajak penjualan, kita dibebankan pajak ya, 30.000 masukin 30.000.
Lalu ada asuransi selama pengiriman. Kita juga disuruh bayar asuransi pengiriman sebesar 5.000. Ya udah, insurance during shipping. Nah, lalu yang terakhir adalah pemasangan serta pengujian sebesar 10.000, yaitu installation and testing sebesar 10.000. Nah, semuanya kita jumlahkan, yang dimana hasilnya adalah biaya dari mesin, cost of factory mesinnya sebesar 545.000. Oke, seperti cukup mudah, masih cukup mudah mengerjakannya. Kita next slide. Oh ya, jurnalnya adalah seperti tadi ya. Kita akan mengakuisisi mesin atau equipment di debit sebesar 545 dan cash sebesar mengeluarkan cash sebesar 545.000. Oke. Kita next. Nah, lalu contoh yang kedua nih, equipmentnya. Nah, ini ada biaya yang memang nggak termasuk, gitu ya. Ini contohnya agak berbeda nih. Coba kita baca dulu soalnya. Kuang Company membeli truk pengiriman dengan harga tunai 420.000. Pengeluaran terkait terdiri dari pajak penjualan, ya, pengecatan dan penulisan huruf, lisensi kendaraan bermotor, dan polis asuransi kecelakaan 3 tahun sebesar 16.000. Biaya truk pengiriman adalah 438.200. Nah, ada biaya-biaya yang nggak masuk. Oke, pertama tadi kita ngapain? Cash price-nya dulu. Kita membayar secara cash itu berapa? Pure untuk truknya aja dengan harga tunai ini, lihat nih, pengiriman dengan harga tunai 420.000, kita masukin 420.000. Pengeluaran terkait terdiri dari pajak penjualan, kita juga disuruh bayar pajak ya, maka kita tulis sales tax ya 13.200. Nah, lalu pengecatan dan penulisan huruf ya, pengecatan dan penulisan huruf itu termasuk 5.000, masukin painting and lettering. Nah, lalu lisensi kendaraan bermotor 800. Nah, kita cari nih 800, ada nggak? Oh, nggak ada. Kenapa kok nggak ada? Karena lisensi kendaraan bermotor, ya, karena lisensi kendaraan bermotor itu tidak masuk ke cost of plan asset. Nah, kenapa? Logikanya adalah, ingat pengertian plan asset yang pertama. Seluruh cost of plan asset, ya, seluruh cost of plan asset itu dimasukkan ketika plan asset tersebut sampai siap untuk digunakan. Ya, untuk sampai siap digunakan. Nah, kalau misalkan tanpa lisensi kendaraan bermotor pun, ya, truk itu sudah bisa beroperasi gitu ya. Jadi lisensi ini nggak masuk ke cost of delivery truck, ya. Dan nah, oke, kita lanjutin dulu nih. Dan polis asuransi kecelakaan 3 tahun sebesar 16.000. Nah, asuransi kecelakaan untuk 3 tahun juga itu tidak termasuk. Ya, kalau misalkan tadi asuransi dalam pengiriman itu termasuk. Nah, kalau misalkan polis asuransi kecelakaan 3 tahun ya, di luar dari asuransi shipping tadi, itu nggak masuk. Ya, kenapa? Karena ya plan asetnya balik lagi ke pengertian tadi. Karena plan asetnya itu udah bisa dipakai ya, tidak perlu untuk asuransi lagi. Jadi asuransinya bukan masuk ke cost of plan asset. Gitu. Logikanya seperti itu. Nah, lalu biaya cost of delivery trucknya berapa? Ya udah, tinggal ditotalin aja, 420.000 ditambah 13.200 ditambah 5.000, dapatlah 438.200, seperti itu. Nah, jurnalnya seperti apa? Jurnalnya seperti ini. Kita catat equipment ya sebesar 438.200 sebesar cost-nya. Lalu ada license expense ya. Jadi license expense ini nggak masuk ke equipment. Jadi dia punya jurnal, punya ini sendiri, punya akun sendiri namanya license expense ya, beban lisensi sebesar 800. Lalu ada prepaid insurance ya, ada polis asuransi sebesar 16.000, kita mengprepaidkan kendaraan kita sebesar 16.000. Nah, ini dibayar secara cash gitu, sebesar totalnya adalah 455.000, seperti itu. Oke, kita lanjut ke depreciation. Nah, banyak yang bingung nih, apa itu depreciation? Nah, jadi depreciation itu adalah proses mengalokasikan beban cost of plan asset kepada yang selama masa manfaat ya, useful service life, secara sistematik gitu ya. Selanjutnya kita juga harus tahu di depresiasi itu ada istilah-istilah ya. Jadi istilah tersebut adalah ada cost. Apa itu cost? Ya, jadi cost adalah seluruh pengeluaran yang dikeluarkan kepada plan aset gitu, yang seperti tadi kita
kerjakan seluruh pengeluaran dari plan aset untuk mendapatkan aset tersebut sampai siap untuk digunakan. Oke. Nah, yang kedua ada useful life. Apa itu useful life? Useful life adalah masa manfaat umur aset. Jadi misalkan kalian membeli barang, ya, membeli barang motor misalkan. Nah, kalian udah estimasi nih, oh motor ini paling cuma bisa beroperasi selama 10 tahun. Nah, 10 tahun itu ya, itu disebut dengan useful life. Useful life ini apa? Useful life dari kendaraan tersebut. Lalu yang ketiga residual value atau nilai sisa. Selanjutnya ada depreciation method. Nah, metode depresiasi itu ada 3. Nah, teman-teman harus ingat ya, metode depresiasi itu ada 3. Ya, yang pertama ada straight line atau garis lurus, yang kedua ada unit of activity atau aktivitas unit, yang ketiga adalah declining balance atau saldo menurun. Ya, ingat, yang pertama ada straight line, yang kedua ada unit of activity, yang ketiga adalah declining balance. Ya, teman-teman harus ingat, depresiasi method itu ada 3 kalau di akuntansi. Oke. Oke, selanjutnya ada yang pertama ada straight line method, ya, metode straight line. Nah, rumusnya adalah cost ya dikurang dengan residual value itu akan menjadi depreciable cost. Nah, depreciable cost ini dibagi oleh useful life-nya, ya, umur manfaatnya, umur manfaat aset tersebut berapa gitu. Maka akan jadi depreciation expense. Ya, oke. Kita percepat saja untuk mempersingkat waktu. Pada tanggal 1 Januari 2017, Iron Mountain Ski membeli mesin perawatan salju baru seharga 50.000. Mesin tersebut diperkirakan memiliki masa manfaat atau masa pakai 10 tahun dengan nilai sisa 2.000 ya. Ini residual value ini nilai sisa 2.000. Nah, jurnal apa yang akan dibuat oleh Iron Mountain Ski pada tanggal 31 Desember 2017 jika menggunakan metode penyusutan garis lurus? Ya. Oke. Nah, seperti yang kita tahu ya. Nah, rumusnya adalah cost dikurang residual value dibagi useful life. Cost dikurang residual value ya menjadi depreciable cost itu dibagi dengan useful life. Oke. Nah, langsung aja nih. Costnya berapa? Costnya adalah 50.000. Ya, 50.000 dikurang sama residual value. Nah, nilai sisanya berapa? 2.000 dikurang dengan 2.000 dibagi dengan nih, baca lagi. Mesin tersebut diperkirakan memiliki masa pakai 10 tahun dibagi dengan 10 tahun. Maka depresiasi expense-nya ya, beban depresiasinya adalah 4.800. Nah, maka kita akan menjurnal seperti ini. Tanggal 31 Desember ya, depreciation expense di debit karena dia expense, di credit accumulated depreciation ya, equipment sebesar 4.800. Seperti itu untuk straight line method. Oke, selanjutnya ada unit of activity method. Ya, kita baca dulu ya. Contoh soalnya. Perusahaan membeli truk seharga 12.000. Umur masa manfaatnya sebanyak 100.000 km. Nah, pada tahun pertama truk sudah berjalan sejauh 15.000 km. Nah, berapa depresiasi tahun pertama? Oke, kita bisa lihat ya, rumus dari unit of activity adalah depreciable cost dibagi dengan total unit activity cost. Ya, dikali dengan unit of activity during the year atau aktivitas per unit yang sudah dilakukan oleh truk ini selama 1 tahun itu berapa, sudah pakai berapa, sejauh kilometer berapa itu kan. Oke, kita langsung aja tulis nih, depreciable cost-nya berapa, 12.000 ya, 12.000 dia beli harga 12.000 dibagi sama total unit of activity, totalnya berapa, umur masa manfaatnya berapa, 100.000. Oke, kita dapat depreciable cost per unitnya 0,2. Nah, 0,2 ini kita kaliin sama nih 15.000. 15.000 ini dapat dari mana? Baca lagi. Pada tahun pertama truk sudah berjalan sejauh 15.000 km. Ya, 15.000 km. Berarti langsung aja kaliin 0,12 dikali 15.000 km. Miles ya. Sorry ini salah kayaknya ya. Miles ya. Oke, maka akan mendapat annual depreciation expense setahunnya itu 1.800. Maka jurnalnya seperti tadi, depreciation expense pada accumulated depreciation truk sebesar 1.800, seperti itu. Nah, lalu yang ketiga ada declining balance method. Nah, langsung saja kita ke contoh soalnya ya.
Jadi perusahaan membeli vehicle seharga 13.000. Umur masa manfaatnya sebesar 5 tahun dan tidak memiliki residual value atau nilai umur sisa. Nah, hitunglah depresiasi tahun pertama. Oke, tahun pertama ya. Nah, seperti ini. Oke, tahun pertama kita cari dulu nih, dia membeli vehicle seharga berapa? Oke, 13.000. Kita masukin 13.000. Nah, sebesar terus dikalin sama rate-nya 40%. Nah, bingung nih, 40% dapat dari mana gitu kan? Kok tiba-tiba 40%? Nah, jangan khawatir. Nah, 40% dapat dari 2 dikali 100. Ini udah rumus ya. 2 dikali 100 dibagi sama umur masa manfaatnya. Umur masa manfaatnya berapa? Oh, 5 tahun. Berarti dapat 40% ya. 2 kali 100 dibagi 5 itu 40. Nah, langsung aja jadiin persen, 40%. Nah, oke, langsung aja dikali 13.000 dikali 40% sama dengan 5.200 ya. Jadi setahunnya dia ada depresiasi expense sebesar 5.200 seperti itu.